Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wansur alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insya Allah nikmat kesempatan dan umur yang barokah. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita yang ketiga. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita yang hadir dalam taklim yang mulia ini akan memperoleh syafaat yang berakhir dan insya Allah dipertemukan di Rodoh min Riyadil Jannah yang kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kita. Ila hadoti Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa ada Ustadz? Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ayo sahabat sayyidat wa muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bersama-sama untuk melanjutkan rangkaian kajian yakni Quranic Journey yang ke-7. Alhamdulillah, tentu bersyukuran kita kepada Allah SWT bahwa Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk terus mentilawahkan, mengkaji, mentadaburi firman-firman-Nya. Dan hari ini kita memuliakan, kita akan lanjutkan, yakni membahas lanjutan daripada surah Al-Hujurat. Hari ini kita sampai kepada ayat 6 dari surah Al-Hujurat. Lalu seperti biasa kita akan juga membaca hadis qudsi, maknanya, dan juga doa yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun zikir, bisa bentuknya doa, bisa bentuknya zikir yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diakhiri kelak nanti diakhiri pertemuan malam hari ini dengan mendalami surah yang ke-60 dari Al-Quran, yakni surah Al-Mumtahanah. Baik, kami muliakan. Mari kita mulai dari awal, yakni akan membacakan bersama surah Al-Hujurat ayat 6. Surah Al-Hujurat ayat 6. Silakan. Malam ini akan membacakan untuk kita. Silakan dengan Ibu. Silakan dengan Ibu Siti Fatonah. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Barakallah wa rahimanallah bi tilaawatil Qur'an Karim. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan beliau yang membaca sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi muliakan surah Al-Hujurat ayat 6 yang dibacakan oleh Bunda tadi. Nanti kita akan coba urai dan kita terjemahkan. Sebelum itu seperti biasa kita akan melihat di antara Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan barangkali menuliskan, menebalkan dan juga sudah menguraikannya. Dipersilahkan. Bagi yang sudah mulai. Bu Nunung sudah, Bu Nunung? Assalamualaikum. Belum. Oh, nih. Benar. Coba lihat Bun ya. Dikatasin, Bu. Iya, itu udah menebalkan. Kalau urayanya di mana, Bun? Urayanya saya di buku tersendiri, Ustaz. Tersendiri ya, benar. Oh, alhamdulillah. Untuk ayat ini ada berapa kata yang sudah dihitung? Ya, yang saya masih bingung nih fa'altum Ustaz 28 atau 9 ini. Fa'altum 28 29. Oh, baik. Oh, Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Makasih, Bu. Makasih. Selanjutnya dengan siapa nih, Bu? Siapa? Bunda Tin. Oh, Bunda Tin. Ya, Bunda Tin. Ya, alhamdulillah sudah tebal binabain. Ya, betul. Terus urayanya, monggo. Urayanya. Alhamdulillah lengkap. Iya, Bu, ada berapa kata yang sudah dihitung, Bun? 26, Ustaz. 26 ya. Tadi kalau Bu Nunung udah 9 ya. Alhamdulillah. Baik, nggak apa-apa, Bun. Siapa lagi nih? Pak Haji Jainal. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jelas benar ya. Baik. Adapun kata-katanya sudah ada berapa yang sudah ditemukan, Haji? Ustaz. 20, 30, berapa tuh? 24. Ada tambahan. Oh, masih ada tambahan. Halaman berikutnya 28. Halaman berikutnya sampai dengan 28 ya. Di situ ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Selanjutnya monggo. Dengan Pak Farid ya. Pak Farid, monggo Pak Farid. Ini menebalkannya. Fasiqun minabai fatabayanu antum sibuka wajah. Iya. Fasiqun. Baik, selanjutnya urayanya. Terus ke bawah, Pak. Alhamdulillah. Baik, totalnya berapa, Pak Farid? 29. Baik, 29. Adakah yang lain selain beliau tadi yang sudah menunjukkan? Bunda Rina sudah ya? Bunda Rina ya? Oh, Bunda Rina, monggo. Wah, ini menebalkannya. Kemudian saya kalau urayanya bukunya ketinggalan di cengkareng. Oh, baik. Baik, kalau gitu nanti kita sama-sama urai ya. Oke, sudah tidak ada. Baik. Kalau sudah tidak ada, kita coba sama-sama bahas ya. Jadi kalau jumlahnya di sini kalau saya sih 29. Nah, gitu ya, 29. Oke, kita urai ya. Kita coba kata-katanya kita urai. Kita urai ya.
Ya artinya wahai. 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 Ayo itu siapa atau bisa juga apa. Ha sebenarnya ha tidak ada artinya ya. Hai gitu. Hai. Alladzina orang-orang yang amanu Beriman. wawunya adalah mereka. Oh, In jika ja'a datang kum kepada kalian fasikun seorang orang yang fasik fasik binabain dengan membawa dan naba berita fa maka tabayyanu telitilah itulah ya tabayan perjelaslah cross check kalau begitu ya check and recheck. tabayun dulu. Nah, tabayun benar. Wawunya kalian. Ya. An ini bukan in, mohon maaf ini an. Oh, an agar. An itu memang artinya tidak ini ya. Bisa artinya akan gitu ya. Bisa artinya bahwa Agar. gitu. Agar mungkin kalau ada li-nya ya. Ada li-nya. Li'an gitu ya. Baik. Tusibu menimpakan. Mencelakakan Wawunya manusia. bau kalian ya. Kalian mencelakakan. Kauman satu kaum. Itu golongan. Bi-nya apa artinya Bapak Ibu? Dengan. Kalau di sini artinya karena. Karena Ya dengan atau bijahalatin. Karena asli artinya dengan. Tahu. Dengan, tapi bisa juga maknanya karena. Ya. Jahalah kebodohan. Fa maka tusbihu menjadi wawunya kalian ala atas ma apa yang faal lakukan siapa kalian nadimin apa nadimin menyesal. Nadimin itu menyesal. Oke, Bapak Ibu. Itu artinya ya. Baik, kita sekarang lanjutkan pada jenisnya. Dari apa yang sudah ditulis ini, coba Bapak Ibu. Yang termasuk kategori huruf, menurut yang hitungan Bapak Ibu ada berapa nih? Huruf ya, jumlahnya. Ya. 1, nomor 2. Ada berapa jumlahnya kalau di total? 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. 8, 9, 10. 9 ya. Baik, yang lain sama 9. 1, 2, 3, 8, 8. 7, 8, 9. 10. 11. 11 tuh beda-beda ya. Beda-beda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, kita hitung ya huruf. Coba kita cek huruf ini. Coba 12.
Nomor berapa lagi nih? H. Ini huruf nih. Nomor H. ini. In. In. A. 10. Siapa lagi nih? B. B. 11. Fa. An. B. Fa. Ala. Adakah masih? Enggak. Bukan, udah. Enggak, Ma isim. Bukan ya. Ma itu isim. Betul. Baik, cari. Berarti jumlahnya berapa itu Bapak Ibu? 9, Ustaz. 9 ya. 1, 2, 3, 4. 9 ya. Baik. Ternyata. Oke. Sekarang isimnya ada berapa nih Bapak Ibu? 1, 2, 3. Isim banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. 13, Ustaz. Berapa? 13. 13 ya. Ya. Oke, coba kita lihat cek. Dari paling bawah ya. Isim Bapak Ibu. Nih. Iya, isim lagi. Isim. Tapi benar di sini. Ini isim juga ya. Tuh, naik lagi. Mak isim sama. Isim lagi, isim. Menyesal isim yang Ustaz. Isim mausul. Isim. Tum juga isim itu. Iya. Isim ya. Isim. Ma. Terus wawu isim. Ma. Mausul. Hala. Terus koban sama wawu nih ya. Ya. Ma. Isim. Apa ya? Terus ma ada. Ma isim. 26. Bawahnya ala. 26. 24 isim. Baik. 3. Lanjutkan. Isim ya, kita bicara isim masih. Ini isim, wawu. Tulisannya hilang. Tulisannya hilang. Oh, tadi habis ini ya. Habis kayaknya ada gangguan nih, Bapak Ibu. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Alladzina isim. Ayu isim. Lah isim ini Bapak Ibu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya? 14. Nah, sisanya berarti adalah fi'il. 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 Tusbihu fi'il. Tusibu fi'il. Tabayyanu fi'il. Ja'a fi'il. Amanu fi'il. Jadi apa namanya udah kelihatan berapa fi'il, berapa huruf, dan berapa isimnya. Gitu. Baik, itu dari sisi ini Bapak Ibu, dari sisi uraian kata per kata. Sekarang artinya apa jenisnya ya? Tadi artinya sudah. Hurufnya huruf apa ini? Nida. I-nya itu istifham.
Hanya itu namanya huruf tanbih. Tanbih. Tanbih, betul. Tanbih itu apa, Bun? Peringatan asalnya ya. Panggilan. Mengundang ini perhatian. Menggunakan Alladzina isim Isim mausul, amanunya fi'il Madi. madhi, wawunya isim dhamir muttasil ghaibun. goib. Iya, ghaibun. Yang ketiga. Jadi ghaibun. Terus apa in? Huruf syarat. Huruf syarat. Ja'a fi'il madi. Mati. Terus ja'a fi'il Madi. hukumnya dhamir Dhamir muttasil mukhatabun. Mukhatabun ya, mukhatabun. Fasik sifat. Sifat. Isim sifat. Iya, kata sifat. Itu. Bi jar. huruf jar. Puja. Naba isim masdar. Master. Fa huruf apa nih? Kata Betul. Jawab. Harfu jawab. Jawab. Jawab ya. Oh, huruf jawab. Tabayanu fil apa nih, Bapak Ibu? fi'il Mudhari. Yang betul fi'il amar. Amar. Ya Ustaz ya. Iya. Betul. Betul. Amar. Tabayana mudhari'nya ya tabayanu. Ya tabayan. Jadi ini tabayyanu itu fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar, betul. isim dhamir. Ini isim dhamir muttasil ghaibun. An huruf nasab. Sab. Tusibu fi'il mudhari. Mudhari. Wawunya dhamir muttasil ghaibun. Isim Kauman isim masdar. Isim masdar ya. isim masdar, tapi di sini isim mufrad. Ya, Oh. isim mufrad. Iya. Ini huruf Terus Kok itu kalian? Ba-nya huruf jar. Huruf jar. Iya, tetap huruf jar. Jahala masdar. Isim masdar. Iya, Kebodohan. betul. Kebodohan ya. Mana? Itu bukan sifat ya Ustadz ya. Kenapa, Bun? Jahala bukan sifat. Bukan. Itu artinya Masdar. kebodohan. Kalau Iya, sifat kebodohan. yang bodoh. Gitu. Ini Bodoh. masdar ya. Betul. Sudah kata benda ya. Sudah isim ya. Betul. Baik. Fa. Tadi sudah ya. Jawab ya. Jawab ya. Tusbihu. Fi'il mudhari. Wawunya dhamir muttasil ghaibun. Bukan mukhatabun ya Ustadz ya. Oh, bahasa betul. Apa namanya? Antum ya, mukhatabun. Tadi yang nomor 19 juga yang Coba. di atas tadi kalian 19 ya, benar ya. Coba mana tadi? Ini nih benar. Ini kan fil amr enggak ada yang lain. Sahih benar. Ya aman. Mukhatabun. Ada lagi tadi yang di apa tulisannya keliru di atas. Mukhatabun, betul. Ala huruf jar ma isim Mausul betul, faal fi'il madi.
Maldi. Terus tum. Domir Mir mutasil mukhotobu. Mukhotobun lagi. Nadimin. isim apa itu namanya? Sifat ya. Jamak muzakkar salim. Salim. Ini sifat termasuk jamak muzakkar salim. Baik, ini dari sisi uraian kata-kata Bapak Ibu. Nah, ini ayat ini sedikit kita ingin coba urai. Kalau dari sisi makna, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum, jika datang kepada kalian fasiqun, seorang yang fasik. Orang fasik ini binabain, membawa berita penting. Naba itu berita penting. Fatabayyanu, maka telitilah dia, cross check ya. Antusibu qauman bijahalatin, itu kalian ya akan menimpakan kepada satu kaum bijahalatin karena kebodohan. Gitu. Fatusbihu, maka kalian menjadi alama fa'altum, atas apa yang kalian lakukan, nadimin, menjadi menyesal. Nah, ini ada sabab nuzulnya ayat ini Bapak Ibu. Suatu ketika ada sahabat yang bernama Al-Harith, ya. Al-Harith datang dari suatu wilayah, datang kepada Nabi mengikrarkan dirinya masuk Islam. Namanya Al-Harith. Al-Harith minta izin kepada Nabi pulang kembali ke tempatnya dan akan mengajak masyarakatnya, ini kan pemimpin ya, Harith, untuk masuk Islam. Akhirnya setelah dikasih tahu apa tugas-tugasnya seorang muslim, sholat, dan bagi yang mampu ada bayar zakat mal, gitu ya. Bagi pribadi zakat fitr. Begitu. Nah, sudah berlalu sekian lama waktu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang sahabat yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Kalau Al-Harith tadi nama pemimpinnya ya, di satu wilayah. Lalu Rasulullah di saat sudah tiba masa membayar zakat, maka Rasulullah mengirim sahabat yang bernama Al-Walid bin Uqbah, kan gitu ya. Ya, terus Al-Walid disuruh oleh Nabi untuk mengambil zakat kepada kaumnya Al-Harith dan kaumnya. Baik, akhirnya Al-Walid bin Uqbah pergi. Di perjalanan dia berpikir, kenapa berpikir nggak mau dia datang ke kampungnya Al-Harith, karena ternyata pernah ada masalah antara Al-Harith dengan Al-Walid bin Uqbah ini. Akhirnya dia takut gitu untuk bertemu dengan Al-Harith, padahal atas perintah Nabi. Cuma dia sudah mengambil satu kesimpulan yang keliru. Lalu dia tidak sampai ke tempat itu, malah dia pulang ke Madinah, pulang menemui Nabi. Sampai dia menemui Nabi, ditanya, wahai Al-Walid, mana zakatnya yang sudah kau ambil dari Al-Harith dan kaumnya? Maka Al-Walid karena tadi takut untuk datang menemui Al-Harith, akhirnya dia mengarang cerita. Dia mengarang cerita bahwasanya Al-Harith ternyata nggak mau membayar zakat. Bahkan Al-Harith menyiapkan diri bersama masyarakatnya untuk memerangi, memberontak kepada Nabi. Kan gitu. Wah, atas berita itu Nabi hampir saja itu percaya dan mengerahkan pasukan untuk memerangi Al-Harith dan kaumnya. Tuh. Maka kalau enggak disuruh dalam antusibu qauman bijahalatin. Ya, kalian akan menimpakan kepada satu kaum yaitu Al-Harith dan kaumnya bijahalatin karena kebodohan, karena enggak tahu, karena enggak dapat informasi.
Jadi orang nggak tahu itu namanya jahil. Nah, jadi bodoh itu segala sesuatu, orang yang tidak tahu sesuatu namanya jahil. Nanti kalau sudah dikasih tahu ya dia alim, dia tahu. Gitu. Jadi jahil itu ya, dan semua kita pastilah ada sisi-sisi yang tidak kita ketahui, yang tidak kita paham tentang hal itu, tidak expert, tidak ahli dalam bidangnya. Seorang yang mampu di bidang A, B, C belum tentu bidang D dan E-nya dia paham. Maka dia jahil dari bidang D dan bidang E. Di balik orang yang cerdas, orang yang mahir, orang yang expert di bidang mungkin BCD, tapi dia belum tentu mengerti tentang bagian A, tentang bidang A. Seperti itulah manusia. Jadi tidak ada kesempurnaannya pada diri manusia. Fatabayanu, maka cross check. Allah mengirimkan kepada Nabi perintah. Apa? Tabayanu. Tabayun orang bahasa kita. Apa? Cross check dulu. Detailkan dulu, teliti dulu beritanya. Benarkah beritanya? Kalau enggak, kamu enggak cek dulu berita itu, buru-buru menimpakan hukuman kepada mereka yang sesungguhnya tidak demikian, barulah setelah selesai kamu akan menyesal. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nadim itu menyesal. Maka Rasulullah SAW mengirim seseorang yang lain selain Al-Walid ibnu Utbah, Al-Walid ibnu Al-Utbah. Di hari yang lain Rasulullah mengirim seorang. Ketika mengirim, orang itu mendapati Al-Harits di tengah jalan. Maka kata saling menyapa, kata Harits bertanya, wahai sahabatku, engkau mau kemana? Wah, kata sahabat Nabi, aku mau ke tempatmu. Loh kenapa memang? Nabi menyuruhku untuk mengambil zakat dari kamu dan umatnya. Apa kata Al-Harits? Saya nunggu-nunggu utusan Nabi udah lama. Kok nggak datang-datang? Gitu. Jadi akhirnya saya yang mau mengirimkan langsung nih. Gitu, bersama beberapa orang untuk menemui Nabi nih, untuk menyerahkan ini. Nah, itu dia tuh. Seandainya tadi Nabi buru-buru percaya kepada Al-Walid bin Uqbah, lalu Rasulullah menyiapkan pasukan membunuhi orang-orang yang tadi kaumnya Al-Harits, pastilah merugi, pastilah menyesal. Inilah pentingnya check and recheck. Cross check. Tabayun, klarifikasi. Nah, gitu. Tuh ayatnya begitu tuh. Oke, itulah pesan daripada surah Al-Hujurat ayat 6. Terhadap surat ini, adakah yang ibu bapak ingin tanyakan? Silahkan, sekiranya ada, tanyakan. Boleh. Bapak ibu. Dari surah Al-Hujurat. Nah, ini videonya udah bisa nyala belum? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan kepada hadis Nabi SAW, hadis qudsi ya. Jadi ini, maaf Bapak Ibu nggak bisa ini nyalain ininya Sinyal itu ya. Ya, videonya enggak, ini juga audionya, jadi makanya saya ada double kan ini ya. Jadi yang satu di mana, yang satu di mana ini ya. Itu, jadi maaf ini. Baik, kita lanjut kepada hadis Nabi SAW, yaitu hadis qudsi, gitu ya. Hadis qudsi. Bunda Nunung, bisa dibacakan, Bun? Ya. Silakan. Belum dong. Bacakan. Iya. Oh, belum di copy Ustadz ya. Oh, ini nih, ya, ini ya isinya nih, sebentar saya tampilkan. Lanjut dengan Pak Haji Jainal aja deh, Pak Haji Jainal, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis qudsi. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla ana ar-rahmanu khalaqtur rahim wa syaqqaqtu laha minasmi faman yasilha usilhu wa man yaqtaha aqtahu fabutahu aw qala man yabutaha abutah. Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman,
Aku adalah Ar-Rahman yang telah menciptakan Rahim, dan aku jadikan kata itu pecahan dari namaku. Barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutusnya dan memotongnya. Atau dalam riwayat lain Allah berfirman, barang siapa memotongnya, maka aku akan memotongnya. Iya, Masya Allah. Ini pentingnya silaturahim ya Bapak Ibu. Silah itu artinya menyambung, ya, menyambungkan atau menyambung, sedangkan rahim itu artinya kasih sayang. Gitu. Bisa juga kata rahim itu tempat yang kuat. Kuat, makanya bayi itu dikandung di dalam rahim. Satu, ada sifat, dua sifatnya situ rahim itu. Pertama kuat, kedua nyaman, tenang, tentram, damai di dalamnya. Jadi bayi janin itu dia kuat berada di perut ibu yang disebut rahim tadi, tetapi di dalamnya dia hidup dengan nyaman, tenang, gitu ya. Tidak perlu repot-repot. Kenapa? Tanpa usaha dia sudah dapat asupan gizi dari ibunya, segala-galanya, oksigen dan sebagainya dari ibunya. Nah, itu dia rahim. Maka Allah bilang, Anar Rahman khalaqtur rahim. Aku adalah Ar-Rahman, aku adalah Maha Penyayang. Aku menciptakan rahim, ya, kasih sayang. Ya. Wa syaqaqtu laha min ismi, dan aku penggal dia, aku potong dia dari, aku pecah dia dari namaku. Nama Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Faman yasilha asilhu. Siapa yang menyambungnya, siapa yang mengkaitkannya, menghubungkannya atau menyambung silaturahim dengan orang lain, asilhu, maka aku akan menyambungnya untuk orang yang menyambung tadi. Wa ma yaqta'ha, siapa yang memutuskan silaturahim, aqta'hu, maka aku akan memotongnya, memotong rahmatku untuknya. Fa'abuttahu, atau aku putuskan, aku potong, ya. Au qala man yabuttaha abuttahu, siapa yang memotongnya, maka aku pun akan memotongnya. Nah, inilah arti pentingnya silaturahim. Orang mendapatkan rahmat Allah selama ia menjalin silaturahim dengan saudaranya. Bila ia memutuskan tali silaturahim ini, tali kasih sayang ini dengan saudaranya, maka dia akan terputus pula mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bahkan ada satu riwayat yang menyatakan orang-orang yang tidak akan masuk surga adalah qati'ur rahim, adalah orang yang memutuskan silaturahim. Nah, saya kira ini hadis ini cocok, sekira tepat sekali untuk suasana saat ini nih. Saat kita seperti ini, meskipun hadisnya kan ini tidak sedang disiapkan untuk hari ini kan sudah disiapkan beberapa waktu yang lama ya. Qadarullah kita membaca hadis ini dalam makna, dalam aplikasi bahwa setelah peristiwa ini ada hajatan besar bangsa kita, bangsa Indonesia, pemilihan presiden, pemilihan pileg ya, legislatif, anggota-anggota dewan, maka seringkali dalam prosesnya terjadi gesekan-gesekan antar satu dengan yang lain, beda pilihan, ya, beda orientasi orang yang akan dipilihnya. Ya sudah, pada akhirnya ya masing-masing tanggung jawab masing-masing dia kepada Allah SWT. Bapak Ibu muliakan, perlu kita pahami bahwa di dalam Islam, pandangan Islam, memilih pemimpin adalah bagian daripada bagian daripada ibadah. Karena apa? Karena dia yang kelak akan menjadikan kaum muslimin
Di bangsa kita, bangsa Indonesia ini seperti apa tergantung kepada pemimpinnya. Jika ternyata di ujung hari kita memilihkan pemimpin yang kelak menyengsarakan umat Islam, maka boleh jadi kita akan ada andil di dalamnya untuk itu. Maka semuanya baik, tetapi pilihlah yang terbaik menurut pandangan kita, bukan karena kesukuan, bukan karena ada pamrih dan sebagainya, tetapi pilihlah yang menurut kita orang yang atqahum, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau kepada Allah saja dia bertakwa, maka kepada masyarakatnya insya Allah dia akan perhatian. Maka kalau terjadi perbedaan ini, karena berbeda pilihan, berbeda sikap sebagainya, setelah usai ini, maka kita harus mencoba untuk menyambungkan kembali yang kemarin ada sisa-sisa pergesekan sebagainya. Jangan sampai gara-gara urusan pilpres ini lalu menjadi musuhan, menjadi putus silaturahim. Apa kata Allah di sini? Siapa yang memutuskan silaturahim, aku memutusnya. Siapa yang memotongnya, aku akan memotongnya. Memotong apa Allah? Memotong rahmatnya untuk orang tersebut. Seperti itu. Itulah pesan saya kira daripada hadis qudsi yang Allah sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu, Bapak Ibu yang muliakan ya, punya hadisnya seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, doa ini sesungguhnya Nabi sampaikan pada mulanya adalah kepada istri beliau. Siapa istri beliau? Itu namanya Siti Juwairiyah. Siti Juwairiyah. Ya. Siti Juwairiyah suatu hari duduk beliau habis di tempat di musolanya, musola tempat sholatnya ya. Musolanya sebelum Nabi SAW bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Nabi melihat Siti Juwairiyah sedang zikir duduk di tempat di musolanya itu. Nabi pergi ke masjid, lalu Nabi pulang dari masjid itu pagi berarti. Nabi kalau pulang ke rumah itu biasanya jelaskan setelah matahari terbit. Atau kalau bahasa kita setelah syuruk. Ya, setelah syuruk. Ternyata beliau mendapati istrinya Siti Juwairiyah tadi masih duduk di tempat di mana Rasulullah tadi melihatnya sebelum pergi ke masjid. Nah, maka Rasulullah mengatakan, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat law wuzinat bima qulti mundzul yaum lawazanat hun. Kira-kira terjemahannya begini Bapak Ibu. Ini belum isinya ya. Ini prolognya nih. Kata Nabi, aku sampaikan ada 4 kalimat yang diucapkan 3 kali. Ya. Supaya 3 kali. Yang bila ketiganya ditimbang dengan apa yang kau ucapkan dari tadi dudukmu sampai saat ini, dari mulai tadi subuh, sebelum subuh sampai terang matahari naik ini, maka kalau engkau ucapkan ini sebanyak 3 kali, maka nilainya akan melampaui zikirmu tadi yang dari sebelum subuh tadi sampai siang ini. Nah, coba Bunda Sri Dwiyati, monggo Bun dibacakan nih bunyi doanya nih. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Artinya, ini dia artinya. Suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsinya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi, Ibu ada 4 ya? Ya. Subhanallah wa bihamdi ini 1. Ya. Nah, ini bukan 1. Ini kalimat dasarnya subhanallah wa bihamdi. Terus yang 4 itu ininya Bapak Ibu nih. Adada khalqih. 1.
Yang kedua, waridha nafsih, ini 2. Wazinata arsy. Enggak nih. Wazinata arsih, ini yang ketiga. 3 ya. Wa midada kalimatih, ini yang keempat. Itu Bapak Ibu. Jadi maksudnya, kalau engkau hai Siti Juwaria membaca subhanallah wa bihamdihi, terus diikuti nih dengan 4 kalimat berikut ini, dibaca 3 kali, diulang subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Sebanyak 3 kali, maka nilai bacaanmu 3 kali pada kalimat ini, zikirin ini, itu lebih nilainya lebih besar daripada zikirmu tadi dari mulai sebelum subuh sampai dengan terang ini. Dan saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, ini telah melazimkan membaca ini di waktu pagi ya. Kan ini bagian daripada zikir pagi kan? Iya, pagi. Benar, zikir petang, zikir pagi. Jadi subhanallahnya, kalau Bapak Ibu baca subhanallah 1000 kali sih, kalau mampu waktunya ada bagus. Ya. Tapi kalau kita bacanya dengan ini nih, maka melebihi daripada angka 1000 tadi. Betapa tidak melebihinya? Coba. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan memujinya, dan dengan memujinya. Seberapa banyak aku memuji Allah, adada khalqih. Apa artinya Bapak Ibu? Adada khalqih. Sebanyak makhluknya. Sebanyak makhluk Allah. Aku memuji Allah sebanyak makhluknya. Kita nggak tahu makhluknya manusia aja begitu banyaknya ini. Kan kalau sekarang aja manusia mungkin di dunia 7 miliar. Iya, belum dari zaman-zaman dulu ribuan tahun yang lalu. Belum tanamannya, belum batu-batuannya. Oh, nggak tahu udah banyaknya ya Pak. Maka ya Allah, pujianku kepadamu sebanyak engkau ciptakan makhlukmu ya Allah. Berarti banyak banget gitu. Waridha nafsihi, serela dirimu, zatmu ya Allah untuk berapa banyak. Serela, sukarela, seserela, sebanyak. Nah, sebanyak keinginanmu untuk dipuji berapa banyak. Lah kita nggak tahu berapa banyak yang ingin Allah memuji dirinya. Hanya Allah yang tahu seberapa banyak pujian atas dirinya. Itu. Wazinata arsyih, seberapa berat tasbihku kepadamu, zikirku kepadamu ya Allah, seberat arash. Padahal arash itu lebih berat daripada langit dan bumi. Masya Allah. Ini kayak apa dah misalnya. Bumi aja segini gedenya, apalagi langit. Maka langit dan bumi kalah dengan besarnya arash, sebesar itu tasbihku kepadamu ya Allah. Dan keempat, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimatmu ya Allah. Enggak tahu kita tinta. Karena dalam ayat Quran disebut begini Bapak Ibu. Seandainya semua lautan itu jadi tintanya, samudra, lautan semua di dunia ini jadi tintanya, lalu batang-batang, ranting-ranting pohon yang ada di dunia menjadi penanya untuk menulis kalimat Allah, maka tidak akan tertulis tuntas meskipun telah dilipat gandakan 7 kali lipat penggandaan, diperbanyak lagi segitu lagi airnya sedunia ini, digitukan lagi, diulang lagi 7 kali, tidak cukup untuk menulis ilmunya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu. Jadi ini udah alhamdulillah Bapak Ibu sudah membaca ini ya, membaca ini tasbih. Nah, kalau sekiranya Bapak Ibu pertanyaannya gini, saya habis sholat subuh saya berzikir astagfirullahaladzim kan gitu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah sebanyak 33 kali kan gitu.
dan seterusnya. Lalu ini bagaimana? Ya, tetap zikirnya tetap yang biasa, tambahin aja ini Bapak Ibu. Setelah zikir, setelah doa, selesai doa, baca ini. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa membaca zikir petang, ya berarti otomatis ini ada. Ya, di petang. Iya kan? Ya Bu ya? Iya. Iya. Bu, kapan zikir petang itu dibaca? Bapak Ibu? Setelah sholat asar biasanya. Paginya Bun, paginya. Setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Kalau setelah sholat subuh lupa? Enggak. Duha. Ya, duha. Setelah duha, benar. Jadi Bapak Ibu, kalau yang zikir pagi itu dibaca waktunya dari mulai habis sholat subuh sampai menjelang tergelincir matahari. Berarti setelah menjelang zuhur, boleh tuh baca. Kalau zikir petang dari mulai habis asar, ya sampai menjelang maghrib, sampai habis isya, boleh. Sisa kalau belum sempat nih. Sebelum tidur. Ya. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata 'arsy midad kalimatih. Dibaca berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ada berapa kalimatnya? 4 sifatnya jumlahnya. Sedangkan yang dimaksud adalah subhanallah bihamdi itu. Subhanallah bihamdinya sebanyak ciptaannya, serela diri Allah, zatnya Allah, seberat arasnya, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimat. Itu dia. Baik, hadis ini doa, ini zikir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjutkan, adakah yang ingin ditanyakan dari makna atau dari ungkapan zikir ini atau hadis tadi, Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, kita masuki sekarang bagian terakhir daripada bahasan kita malam hari ini, yaitu tentang ikhtisar surah. Ikhtisar itu apa sih? Ikhtisar itu ringkasan Bapak Ibu, resume, ringkasan. Ya. Resume. Ikhtisar. Kayaknya dulu menjadi bahasa Indonesia ya ikhtisar gitu ya. Ya, kalau dalam bahasa Arab ikhtisar, qasar itu pendek. Jadi ikhtisar pemendekan ini. Nah gitu. Jadi resume tadi itu. Resume. Iya resume. Ya. Nama suratnya apa? Al-Mumtahanah. Mumtahanah. Nanti ada namanya yang lainnya Bapak Ibu ya. Bisa dibaca Mumtahanah, bisa dibaca Mumtahin. Ya. Baik. Apa arti Mumtahanah? Perempuan yang diuji. Mengapa demikian? Nanti ada kisahnya ya. Itu surat ke-60 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Madaniyah. Apa tuh artinya Madaniyah Bapak Ibu? Turun di Madinah. Turunnya di Madinah. Itu yang pertama definisinya. Yang kedua definisi Madaniyah berarti? Disebut Madaniyah pertama tadi ibu-ibu benar bacanya, jawabnya Bapak Ibu. Karena dia turun di Madinah, betul. Yang kedua, kenapa disebut Madaniyah? Karena turunnya setelah hijrah. Hijrah. Jadi ada 2 definisi nih. Definisi Madaniyah, Makkiyah, Madaniyah itu ya, Bapak Ibu. Pertama, kalau definisi yang pertama berdasarkan tempat. Kalau yang tempatnya di Mekah namanya Makkiyah, yang tempatnya di Madinah berarti Madaniyah. Itu. Yang cuma kalau berdasarkan tempat nanti ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ada ayat Quran yang turunnya nggak di Mekah di Madinah, gimana dong? Yang perjalanan mungkin ya. Misalnya turun di Hudaybiyah, itu gimana? Hudaybiyah itu bukan Mekah, bukan Madinah. Kan gitu ya. Nah, akhirnya ulama mendefinisikan Makkiyah Madaniyah yang kedua bukan berdasarkan tempat, tapi berdasarkan waktu. Nah, jadi berdasarkan waktu begini Bapak Ibu. Kalau ada ayat turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu namanya Makkiyah. Mau turunnya di mana kek terserah, yang penting pokoknya sebelum hijrah namanya Makkiyah. Kalau setelah hijrah Madaniyah.
Madaniyah. Ada surat Al-Fatah, Inna Fatahna itu turun di Mekah, tapi setelah hijrah, maka kategorinya bagi yang mengatakan berdasarkan waktu berarti dia Madaniyah. Madani. Yang berdasarkan tempat berarti Makkiyah. Makkiyah. Maka perbedaan-perbedaan yang terjadi di ulumul Quran tentang di mana tempat turunnya itu wajar-wajar aja kalau ada perbedaan pendapat Bapak Ibu. Tadi itu. Ya. Alasan penamaan dinamakan al-mumtahanah yang berarti wanita yang diuji, diambil dari kata famtahinuhun yang berarti maka ujilah mereka para wanita-wanita itu. Itu ada dalam surat ayat ke-10. Nah, surat Al-Mumtahanah dari sisi isi adalah surat Tiwalul Mufassalat. Nah, jadi Mumtahanah ini termasuk adalah surat-surat panjang dalam golongan surat pendek. Jadi surat pendek itu dibagi surat panjang, surat tengah, surat pendek. Surat pendeknya masih yang panjang lagi. Nah, itu di antara golongan yang panjang itu surat Al-Mumtahanah. Nama lain daripada surat Al-Mumtahanah adalah Bapak Ibu, nama lainnya adalah surat Al-Mawaddah. Kenapa Al-Mawaddah? Karena kata ini ditemukan di dalam ayat pertama. Dan kasus utama yang diuraikan adalah soal hubungan kasih sayang. Mawaddah itu cinta kasih atau kasih sayang. Gitu Bapak Ibu. Disebut demikian karena kata yang digunakan dalam sebanyak 3 kali pada surat ini, yaitu mawaddah. 2 kali pada ayat 1 yang berisikan larangan kepada kaum muslimin. Apa tuh? Untuk tidak mencintai atau mawaddah mencintai itu kepada para musuh Allah. Dan pada ayat 7 terkait dengan ramalan hubungan mawaddah kaum muslimin dengan para musuh Allah. Di mana berita gaib ini terrealisasi dengan Fathu Makkah dan berimannya orang-orang Quraisy serta berubahnya mereka dari lawan menjadi kawan dan berteman dengan kaum muslimin. Nama ketiga surat ini namanya adalah Al-Imtihan. Ya, lantaran akar kata Mumtahanah itu memang masdarnya imtihan. Itu Bapak Ibu. Lanjutkan. Cara membaca nama surat. Jadi cara membaca nama surat ada 2 di sini. Bisa dengan isim fa'il berarti Al-Mumtahin. Boleh membaca dengan isim maf'ul Al-Mumtahan. Gitu. Bedanya apa? Kalau mumtahin yang mengujinya, kalau mumtahan berarti yang diujinya. Ya. Surat dalam angka Al-Mumtahanah ini ada 13 ayat, 352 kata, terus 1560 huruf, surat ke-60 gitu ya. Surat ke-91 dalam urutan mushaf atau pewahyuan. Kalau pewahyuan 60. Kalau dalam urutan mushafnya, urutan Al-Quran turunnya 91. Surat ini tergolong dalam surah Madaniyah. Dari sisi isi surat Mumtahanah termasuk sebagai salah satu surat Tiwal Mufassalat. Dan ukurannya kurang lebih 1 hizib. Itu seperti surah 4. Ada apa saja di dalam surat ini Bapak Ibu? Tema-tema apa saja di surat ini? Kita lihat ya. Tema-tema yang diangkat dalam surat Mumtahanah mencakup fikih, politik. Ada tuh Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca ya. Tentang pemimpin. Di sini ada juga. Hukum-hukum ihwal para wanita muhajir. Kriteria pertemanan permusuhan haruslah berdasarkan pada Tuhan. Doa-doa dan munajat Nabi Ibrahim. Bersikap, ya, sikap terhadap, ini bukan bersikap. Sikap terhadap, sikap kepada non-muslim. Tujuan surat ini adalah mengajarkan umat Islam hendaknya hidup dalam keadaan damai dan menanamkan sikap toleransi terhadap non-muslim selama mereka tidak memusuhi dan mengusir kaum muslimin dari tempat tinggalnya. Menghiasi diri dengan wibawa agar mereka tidak dilecehkan oleh orang lain. Itu isi kandungannya. Sekarang kita masuki sabab nuzul. Ya ayyuhalladzina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-musuhku dan musuhmu sebagai teman setia. Di sini ada teman setia nih. Dulu aulia itu artinya pemimpin. Sekarang artinya teman setia. Wah, sudah berubah dong artinya nih. Dulu kan terjemahan Al-Qur'annya dulu artinya pemimpin, aulia itu, wali itu pemimpin. Kok ini jadi teman setia? Maka jawabannya Bapak Ibu yang kemuliaan, kalau teman setia saja nggak boleh jadikan orang kafir tidak boleh jadikan teman setia, apalagi jadikan pemimpin. Gitu. Jadi lebih keras lagi. Jangan kan pemimpin, teman aja kagak boleh. Kalau nanti ada ciri-cirinya kayak apa kan gitu. Kamu sampaikan kepada mereka hal-hal yang seharusnya dirahasiakan karena rasa kasih sayang kamu kepada mereka. Ini kan ada sebab nuzulnya nih. Padahal mereka telah mengingkari kebenaran yang datang kepadamu, artinya kafir mereka. Mereka mengusir Rasul dan kamu dari Mekah. Itu ayatnya ya. Kita coba lihat nih Bapak Ibu. Tafsirnya nih. Ayat ini memperingatkan kaum muslimin agar tidak mengadakan hubungan kasih sayang dengan kaum musyrikin yang menjadi musuh Allah dan kaum muslimin. Sebab dengan adanya hubungan yang demikian itu tanpa disadari mereka membukakan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada musuh-musuhnya kaum muslimin. Menyampaikan sesuatu yang dilaksanakan Rasulullah SAW kepada mereka usaha menegakkan kalimat Allah. Oleh karena itu kaum muslimin tidak melakukan yang demikian sekalipun kepada kaum kerabatnya. Karena ternyata ada sahabat itu ya yang namanya Atim bin Baltiyah gitu ya. Ngirim surat kepada orang Quraisy. Suratnya ternyata ketahuan tuh oleh oleh sahabat yang lain ketika lagi dikirimkan mau ke Mekah, ditangkap, disita suratnya itu yang mau dikirimkan oleh seseorang. Dia pas dibuka isinya, Nabi memanggillah Baltiyah tadi. Coba diklarifikasi sama Nabi. Kenapa kamu kirim surat seperti ini? Maka jawabannya, saya mengirim surat ini karena khawatir ada saudara-saudara saya di sana, gitu ya, istri saya di sana, itu yang nggak ada yang jagain, maka saya berbaik-baik sama orang kafir Quraisy supaya orang kafir Quraisy yang saya baik-baikin itu menjaga keluarga saya, istri saya di sana. Gitu tuh maksudnya. Nah, kata Nabi, oh iya benar kalau begitu. Nah, jadi dia sendiri tidak kafir, tapi karena kekhawatiran akan ada apa-apa terhadap istrinya yang ditinggal di sana, maka dia mencoba untuk menjalin hubungan dengan orang-orang kafir Quraisy. Ditegur sama Allah. Itu ya. Nanti sabab nuzulnya bisa Bapak Ibu perhatikan, lihat. Lalu sekarang ayat yang ke-8 nih. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ini ayat penting nih Bapak Ibu. Apa artinya nih? La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agamamu, tidak mengusirmu dari tempatmu, dari rumah tinggalmu. Anta baruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Gitu ya. Ini sabab nuzulnya gimana nih? Gitu ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Asma bin Abi Bakar bahwa Qatilah, seorang kafir, datang kepada Asma bin Abi Bakar, anak kandungnya Abu Bakar. Setelah itu Asma bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah saya berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, ya boleh. Ayat ini, ayat Mumtahanah 8 ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang ya orang mukmin berbuat baik kepada orang yang tidak musuhi Allah, meskipun dia non muslim. Jadi tidak ada larangan kita ini berbuat baik kepada orang non muslim sepanjang syaratnya, sepanjang orang non muslim itu tidak menyusahkan kita, tidak mengusir kita, gitu ya. Nah, kalau tidak, mereka tetap berbuat baik sama kita, teman bisnis dan teman sebagainya, ya nggak masalah, gitu ya. Kecuali dia mengajak kita untuk kepada kekufuran, gitu ya, barulah, atau dia mencoba untuk
memerangi kaum muslimin, barulah tuh terhadap yang demikian itu tuh yang dilarang tuh bergaul sama mereka. Oke. Hadis ayat ke-10 surat Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Allah a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. La hunna hilul lahum wa lahum yahilluna lahun. Wa atuhum ma anfaqu. Wa la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataytumuhunna ujurahun. Wa la tumsiku bi'ismil kawafir was'alu ma anfaqtum wa las'alu ma anfaqu. Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Apa pesan ayat ini, ibu-ibu yang dimuliakan, bapak-bapak yang dimuliakan? Jadi kalau ada orang-orang mukmin, perempuan mukmin yang datang dari Mekah belakangan setelah Nabi SAW hijrah dan sebagainya, maka mereka itu diuji dulu sebelum diterima. Ujinya apa? Paling tidak coba baca syahadat dulu. Dan terus ditanya sana sini tentang apa? Tentang sikapnya terhadap kaum muslimin dan sebagainya. Perlu ditanya itu. Kalau mereka bisa menjawab, berarti mereka bisa bergabung. Nah, ini ayat ini menggugurkan perjanjian Nabi dengan orang-orang Mekah, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya begini isinya. Kalau ada warga Mekah yang ke Madinah, maka Nabi dan kaum muslimin wajib memulangkannya. Kalau ada orang-orang pergi dari Mekah ke Madinah, maka setelah di Madinah wajib dipulangkan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah ke Mekah, dia tidak harus dipulangkan ke Madinah. Itu Umar bin Khattab protes tuh. Nabi kita nggak adil dong, enak sebelah dong. Itu enakan sebelah di sana tuh. Kenapa? Kalau warga Madinah pergi ke Mekah, ya boleh dikembalikan, ya boleh tidak. Tapi kalau orang Mekah pergi ke Madinah wajib dikembalikan. Oh kan berarti nggak adil. Tapi ternyata itu adalah siasat Nabi. Nabi cerdas. Kenapa itu? Nabi menjelaskan kepada Umar bin Khattab atas pertanyaan Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Sekiranya orang-orang Quraisy Mekah itu pergi ke Madinah, itu lalu wajib dikembalikan ke Mekah, itu maka setelah mereka berinteraksi dengan beberapa sahabat, ya, dengan orang-orang Madinah yang begitu santun, baik, terus mereka kemudian terpincut masuk Islam di Madinah, maka mereka wajib pulang, ya udah pulangin ke Mekah. Maka kalau mereka pulang ke Mekah, boleh jadi kemantapan hati terhadap Islam itu bisa menularkan kepada yang lain. Kalau ternyata dia di Madinah udah masuk Islam, terus pulang ke Mekah dia murtad lagi, ya udah tuh dipulangin makanya itu. Jadi nggak ngerepotin orang Muslim yang di Madinah. Itu dong cara strategi Nabi hebat sekali. Tapi ayat ini membatalkan itu. Membatalkannya apa nih? Kalau ada orang dari Mekah pergi ke Madinah dan orang ini sudah masuk Islam nih, maka jangan kau kembalikan kepada keluarganya yang ada di Mekah karena nanti akan merusak imannya. Itu ayat ini nih. Terus sebaliknya, kalau ada sahabat-sahabat Nabi yang karena ikut berperang dan sebagainya, istrinya nggak tahan, dia pulang ke Mekah, gitu ya, entah pulang Mekahnya dia menjadi kafir lagi, gitu. Maka kalau istrinya itu pulang ke Mekah, Nabi memutuskan hukum fikihnya begini, bahwa harta rampasan perang yang diterima oleh kaum muslimin nanti kepada orang-orang sahabat-sahabat yang kehilangan istrinya karena pulang ke Mekah, maka akan dikembalikan uang maharnya dari ghanimah. Gitu. Jadi jangan khawatir, udah kalau mau pulang ke Mekah ya biarin aja di sana kan gitu. Mungkin mau kafir lagi di sana. Nah, para sahabat yang telah membayar uang mahar, mas kawin dulu waktu nikahnya, maka mereka digantikan mas kawinnya itu dari harta rampasan ghanimah. Itu sabab nuzul ayat ke-10, Bapak Ibu.
Ayat ke-11. Sedikit lagi ya. Wa in fa'atakum syai'un min azwajikum minal kuffari fa'aqabtum fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ini ayatnya masih sama dengan yang tadi nih. Tentang apa tuh? Tentang laki-laki suami yang kehilangan istrinya gitu, karena istrinya kafir maka jangan khawatir karena harta atau mas kawinnya dulu yang pernah dibayarkan kepada istrinya itu setelah istrinya murtad kafir lagi maka akan diganti dari harta ghanimah. Terus ya ayyuhalladzina amanu terakhir ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirah kama yasal kufar min ashabil qubur. Orang yang beriman janganlah kamu jadikan kaum yang dimurkai Allah sebagai teman-teman akrab. Sungguh mereka telah putus asa terhadap akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa dari rahmat Allah. Tuh. Jadi itu ayat-ayat sabab-sabab nuzul dari ayat Al-Mumtahanah. Ini faedah-faedahnya nih. Ya, mendapat kemantapan iman kalau kita baca surat ini nih. Akan juga kena malaikat memperoleh pertolongan di hari kiamat dan terhindar dari penyakit limpa. Ini dalam Imam Atub dalam kitab tafsir Ruhan ya. Itulah. Inilah Bapak yang muliakan beberapa poin dari surah Al-Mumtahanah, dari namanya, dari sabab nuzulnya gitu, dari pesan-pesan isi kandungannya dan sebagainya. Monggo kalau ada hal-hal sekiranya yang penting ingin ditanyakan dari apa yang kami sampaikan baik tentang hadis maupun tentang surat Al-Mumtahanah tadi, kami silahkan. Monggo, saya kembalikan kepada Bunda Ana. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya Ustaz, ya Bu Anes, saya mau tanya Bu Anes. Oh silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya yang ayat ke-13 itu, jadi jangan kamu menjadikan orang-orang yang dimurkai Allah itu sebagai penolongmu itu, maksudnya orang-orang yang mana tuh Ustaz? Apa termasuk orang Islam yang murka juga yang dimurkai Allah? Dan berputus asa terhadap akhirat, itu gimana ininya Ustaz? Iya, wahai orang-orang yang beriman, gitu kan? La tatawallau, jangan kau jadikan teman setia, jangan kau jadikan pemimpin, ya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Itu. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Orang yang dimurkai Allah itu ada dua, orang kafir atau orang Muslim yang kemudian murtad. Yang murtad. Murtad. Qad ya'isu minal akhirah, karena mereka sudah putus asa terhadap urusan akhirat. Itu. Wa ya'isal kufar min ashabil kubur, sebagaimana putus asanya orang-orang yang masuk ke alam kubur. Nah, gitu. Jadi sebenarnya perintahnya adalah orang-orang gitu ya. Jangan orang mukmin itu jangan berdekat-dekat sama orang-orang yang jahat pikirannya, hatinya kepada kaum muslimin. Ini sebab nuzulnya adalah ada seorang sahabat yang berakrab-akrab dengan orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu jahat kepada kaum muslimin gitu. Maka diingatkan dalam Al-Qur'an. Saya kira itu, Mbak Eli. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama, Bun. Ya. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sekiranya ada poin yang perlu ditanyakan dari ayat. Silakan, siapa yang ingin bertanya lagi? Baik. Kalau sudah tidak ada, ya, tidak ada, silakan. kita lanjutkan insya Allah di hari Rabu ya. Hari Rabu apa hari apa Ustaz? Hari Rabu. Rabu. Apa hari Rabu? Malam. Apa Rabu apa Jumat Ustaz? Terserah Ustaz. Itu ya. Boleh. Takut ibu-ibu ada yang ini mungkin ya, ada yang jadi petugas. Takut yang ada ngitung-ngitung. Ke PPS nih, ya itu aja jadi saksi jadi apa nanti nih. Ya kita pindah ke hari Jumat malam aja ya, Bapak ya. Jumat malam ya. Baik, insya Allah. Ya insya Allah Bapak Ibu kita Jumat malam ya. Yang keempat pertemuan insya Allah. Baik Ustadz, kita akhiri dengan doa Ustadz. Makasih benar baik Bapak Ibu, mari kita akhiri
Kita bacakan Fatihah lalu doa. Pertama Fatihah, semoga Allah turunkan keberkahan pada kita semuanya. Amin. Dengan doa Fatihah kita, semoga kita mohon kepada Allah kiranya Allah hadirkan dari perhelatan bangsa Indonesia di tanggal 14 besok. Allah, semoga Allah hadirkan buat kita pemimpin yang adil, yang sidik, yang amanah, yang perhatian kepada seluruh bangsa untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan semoga Allah jauhkan dari hadirnya pemimpin yang buruk bagi kita dan masa depan kita. Sekiranya ternyata bukan menjadi harapan kita, semoga Allah kuatkan kita, Allah tambahkan kita, dan Allah berikan kelak kepada pemimpin-pemimpin itu hidayahnya sehingga kembali ke jalan yang baik, yang benar demi kemakmuran kesejahteraan bangsa Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما تنفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تولنا على من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Sampai Jumat malam ya insya Allah ya. Salam sehat, selamat istirahat. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz, makasih Bunda. Bisa-bisa nih Pak Haji Zainal, Bapak Ibu semuanya. Sama-sama izin live ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi